Di pasal 5 Undang-Undang UPK Perlindungan Konsumen membahas tentang 5 asas perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen tersebut antara lain ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas manfaat ialah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, ada asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sifat yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, bahwa hukum konsumen ini bersifat umum, terkait dengan penyediaan barang dan atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih khusus mengatur dan melindungi konsumen dalam kaitannya penyediaan barang dan atau jasa yang ada di masyarakat. Pentingnya perlindungan terhadap konsumen ini, hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pengusaha atau pelaku usaha karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli
yaitu selaku konsumen. Konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Subjek dan objek dari perlindungan konsumen. Subjek perlindungan konsumen adalah konsumen yang diatur di pasal 1 ayat 2 UPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha yang diatur di pasal 1 ayat 3. Sedangkan cakupan objek yang menjadi cakupan dalam usaha perlindungan konsumen adalah penggunaan barang dan atau jasa. Jadi subjeknya adalah pelaku usaha dan konsumen ya. Sedangkan objeknya adalah penggunaan barang dan atau jasa. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Mengapa konsumen ini harus dilindungi? Pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Ada 4 contoh kasus perlindungan konsumen yang saya ulas di sini. Yang pertama adalah kasus Indomie di Taiwan, 2 maraknya penjualan bakso celeng, 3 penggunaan formalin pada ikan asin, 4 kembalian uang Alfamart. Kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indofood Sukses Makmur menyantumkan segala bahan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk Indomie tersebut sehingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa pers di Taiwan. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoik acid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Berdasarkan rilis resmi dari Indofood Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan bahwa produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya. Yang kedua ada maraknya penjualan bakso celeng. Sebuah ruko dijadikan tempat produksi bakso oplosan antara daging sapi dengan daging babi hutan di Pasar A. Ini digerebek oleh kepolisian. Pihak kepolisian menyita barang berupa 4 kilo daging babi hutan, daging ayam seberat 60 kilo, daging ayam yang sudah dicampur dengan daging babi hutan atau celeng seberat 4 kilo, 1 unit penggilingan daging kasar, 1 unit penggilingan daging halus, dan 1 buah freezer. Berarti hampir tidak menggunakan daging sapi ya. Dari teman ini kan tidak ada sedikit pun daging sapi ini. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat Bogor tentang adanya tempat usaha bakso yang menggunakan bahan campuran daging babi hutan. Ketiga adalah penggunaan formalin pada ikan asin. Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota A
ini terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya yaitu formalin. Bahkan kandungan formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. Dari 20 sampel 3 jenis ikan asin, dari uji lab diketahui kandungan formalin mencapai di atas 100 ppm. Artinya, dalam 1 kilogram olahan perikanan tersebut terdapat 1 miligram kandungan formalin. Penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Penggunaan bahan pengawet mayat ini bisa menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Keempat, ini masalah kembalian uang Alfamart. Sengketa antara Mustole dan PT Sumber Alvaria Trijaya atau PT SAT, tempat Alfamart bernaung. Mustole ingin menggunakan haknya untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan uang kembalian yang didonasikan melalui Alfamart kepada beberapa yayasan sosial. Memang uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang dikonsumsi. Namun upaya Alfamart untuk menjadi penghubung antara yayasan sosial dengan konsumen yang ingin berdonasi dapat dikategorikan sebagai jasa. Sebagai pelaku usaha, berdasarkan pasal 7 butir B Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, PT SAT berkewajiban dan jujur. Memang tidak ada uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang dikonsumsi. Namun upaya Alfamart untuk menjadi penghubung antara yayasan sosial dengan konsumen yang ingin berdonasi dapat dikategorikan sebagai jasa. Sebagai pelaku usaha berdasarkan pasal 7 butir B Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PT SAT berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, hasil dari jasa pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT SAT melalui kasir Alfamart wajib dilaporkan penggunaannya secara benar, jelas, dan jujur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang maksud benar, jelas, dan jujur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 karena ini sudah jelas, tidak perlu diuraikan lagi. Contoh perlindungan hukum yang diberikan oleh satu negara mempunyai dua karakter, yaitu memiliki sifat preventif atau biasa kita sebut dengan prohibited dan memiliki sifat proaktif atau hukuman. Preventif yaitu pencegahan ya, dan proaktif atau berupa hukuman. Contoh perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penuntasan perselisihan di luar pengadilan atau non-litigasi yang lainnya. Berarti di sini kita menganut tentang ultimum remedium, yaitu ultimum remedium adalah bahwa upaya pidana itu menjadi upaya terakhir setelah melalui proses non-litigasi, setelah melalui proses mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan masalah keperdataan. Baru kalau sudah mentok ke arah pidana. Sistem hukum ini ada dua, yaitu ultimum remedium, yaitu pidana itu merupakan langkah akhir, dan premium remedium. Berarti kalau premium remedium ini bahwa upaya pidana merupakan upaya pokok. Ini untuk menimbulkan efek jera. Jadi setiap hakim dalam memutuskan apapun, dia berhak mengembangkan hukum secara sendiri. Dan itu merupakan kewenangan hakim.
Perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum hak-hak konsumen atau pelanggan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, itu tadi hak konsumen, sedangkan ada kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 UU PK, kewajiban konsumen adalah pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ciri konsumen mandiri, pertama dia sadar akan harga dan martabat konsumen, sehingga mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Kedua, mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. 6. Waspada konsumen. Konsumen wajib kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, teliti sebelum membeli, biasakan belanja sesuai dengan rencana, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Kemudian memilih barang yang bermutu dan standar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Terima kasih adik-adik. Barakallahu fikum.